يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. Berdasarkan kesepakatan pengurus DKN pada beberapa waktu yang lalu, maka kami diberikan kesempatan atau diberikan amanah untuk menggantikan beliau. Saya adalah kakak dari Pak Abdul Ghafur. Amanah ini tentunya sangat berat buat saya, sangat berat. Ya mungkin mengingat kapasitas saya dan juga aktivitas saya sehari-hari, sehingga saya merasakan bahwa amanah ini sangat berat. Namun rasa-rasanya kondisi mengharuskan saya harus menerima ini, Ustaz. Baik. Harus menerima ini. Jadi saya minta doanya dari jamaah sekalian dan Ustaz, agar saya bisa melaksanakan amanah dengan baik, juga saya bisa istiqomah. Jadi sekali lagi saya minta doa dan dukungannya dari para jamaah sekalian, agar kami bisa melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghithu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurad dunya wal akhirah wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Hadratal kurama wal fudala, para alim ulama, para asatidah, para ustadzat, para muallimin, mudarrisin, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Mubarak, dan saya hormati, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Mubarak, Bapak Ustadz Jamaluddin, ya Pak ya. Wa ta'anallahu bi tuli hayatihi wa nafa'anallahu bi ulumih. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, semua yang hadir, insyaallah hamba-hamba Allah yang senantiasa diridhai, dicintai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terlebih dahulu sekali lagi tentunya kita bersyukur kepada Allah atas rahmat, nikmatnya, hidayah, inayahnya. Kita semua yang hadir diperkenankan oleh Allah, digembirakan kembali oleh Allah, berada di salah satu rumah rahmatnya di waktu yang sangat berat kita berada di masjid. Ada sebagian dengan aktivitasnya, dengan tugasnya, dengan pekerjaannya. Ada lagi dengan hari dendamnya. Hari Minggu itu hari dendam untuk diem, ya, untuk tidak beraktivitas, untuk tidak kemana-mana. Bahkan mungkin ingin panjang tidurnya, bisa jadi semacam itu, Pak. Tapi subhanallah, awal harinya di hari libur ini, di Ahad ini, kita awali dengan hadir di masjid. Ya paling tidak dari sekian banyak keberuntungannya itu, kita bisa berdiam diri di masjid dengan i'tikaf, apalagi diawali dengan salat tahiyatul masjid, apalagi dilanjutkan dengan zikir, ayat Quran, Yasin, tahlil dan sebagainya. Masya Allah, itu semua amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini adalah bentuk syukur kita terhadap kesempatan yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Bapak Saudara sekalian ya, kajian kita memang kitab Risalatul Muawanah. Namun sebagai mukaddimahnya ya, kita harus terus introspeksi dalam rangka bersyukur itu, karena kesempatan yang diberikan Allah itu subhanallah begitu sangat mahal dan begitu sangat bermakna. Dan kita hadirin Bapak Saudara sekalian, ketika teringat dengan akhir kehidupan, sungguh Allah Subhanahu wa taala sajalah yang Maha mengetahui dengan rahasianya. Ya. Ya, seperti yang Allah memanggil saudara kita, ketua DKM kita, Bapak Ustadz Abdul Ghafur, yang dengan cara wafatnya beliau dengan seperti itu, ya, tidak didahului oleh sakit-sakit yang parah, dirawat di rumah sakit sekian lama, bahkan malam Jumatnya saja masih berada di masjid ini katanya ya. Masya Allah Pak. Nah ini kita harus betul-betul menjadikan i'tibar. Kita yang sekarang duduk begini tidak tahu apa sampai besok pagi, besok subuh. Tidak ada yang tahu. Ya. Idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Syekh Abu Bakar As-Siddiq itu bersyair, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Teruslah perbanyak bekal ketakwaannya, ibadahnya kepada Allah, karena engkau tidak pernah tahu ketika memasuki gelapnya malam, betulkah akan sampai waktu fajar? Hal ta'ishu ilal fajri, apakah kita akan hidup sampai fajar? Nah, ini kan terbukti ini Pak. Insyaallah. Jadi memang hak peto Allah, cara Allah Subhanahu wa taala. Iya. Menurut secara zahiriyah kita bersaksi seluruhnya ya. Kalau seperti beliau almarhum al-maghfur Pak Ustadz Ghafur ini, itu sudah menurut zahiriyahnya sudah tanda dan bukti. Masya Allah, beliau seorang kekasih Allah. Kita tahu dengan kesolehannya, kita bersaksi dengan kesolehannya. Pada saat disalatkan itu sudah banyak yang menyaksikan innahu min ahlil khair, innahu min ahlil khair. Bukan cuma kita, tapi para malaikat itu yang menyaksikan itu. Ya, juga demikian, siapa di antara kita yang tidak menyaksikan innahu min ahlil khair, bahwasanya beliau ini ahlul khair. Dan tidak ada sekalipun manusia, tentunya kekurangan, kekhilafan ada, tetapi kesalahan, kekurangan, kekhilafan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berangkat menuju Allah tidak membawa dosa apapun karena telah diampuni oleh Allah. Nah, itu yang kita yakini Bapak Saudara sekalian rahimakumullah ya. Ya, jadi ya harus menjadi iktibar pada kita semua. Ada orang yang memang sakitnya lama, nggak nyampe ajal, ya kan? Ada yang tidak sakit lama, iya sampai ajal. Ya sekalipun kita tidak tahu apa yang diderita sebenarnya beliau ini, Pak Ustadz Ghafur al-Maghfur almarhum, ya mungkin karena kesabarannya yang tidak banyak berkeluh kesah, diam saja kan begitu beliau ya, dengan lembutnya, dengan kesabarannya. Dan memang disunahkan hadirin hafizakumullah, kalau ada saudara kita yang wafat dahulu dipanggil oleh Allah, kita ceritakan tentang kebaikan dan kesalehannya. Tapi kalau kesalahannya jangankan tidak tahu, tahu pun harus ditutup. Iya kan? Tahu pun kita tidak tahu tentang kekurangan dan kesalahannya, maka bercerita tentang kebaikannya. Beliau tahu. Mungkin saja beliau pada saat ini berada di tengah-tengah kita. Karena beliau sangat cinta dengan majelis yang semacam ini. Beliau menyaksikan. Mungkin kita semua membayangkan apa perkataan beliau yang akan dikatakan kepada kita. Sebagai seorang yang sangat jihadnya memperjuangkan masjid dengan segala kemakmurannya yang sangat tinggi. Seolah-olah perkataan beliau setiap saat didengar di telinga kita. Teruskan makmurkan masjid, teruskan urusi masjid. Apalagi ini alhamdulillah subhanallah yang menggantikan beliau ya kakandanya sendiri ya Pak Ustadz Jamaluddin, Masya Allah
Insyaallah ya, itu kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasilah beliau. Ya Allah. Hadirin rahimakumullah. Di sini Pak, jadi i'tibarnya yang sangat kita pentingkan. Mungkin beliau bersama-sama kita. Beliau setiap saat melihat kita, senang kepada kita, dan berapa banyak jariahnya. Artinya sedekah jariahnya dari ilmunya, dari jihad perjuangannya. Belum lagi kepada murid-muridnya ya. Insyaallah beliau kalau kepergian seperti beliau, oh tidak meragukan lagi. Secara zahir. Belum lagi malam Jumat, hari Jumat. Salat Jumat disalatkan ya di sini ya. Salat Jumat. Oh. Serabu orang yang menyolatkan mungkin ratusan orang, Pak. Bisa seribu barangkali ya. Yang semua berdoa Allahumma ufir lahu. Udah pasti itu wajib mendoakan itu dalam sholatnya. Dari 1000 orang yang hadir itu semua Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Oh ya Allah. Karim ya Rasulullah ya Habibullah. Ya Pak ya. Jadi menjadi kewajiban bagi kita yang mau melanjutkan apa yang diamalkan oleh beliau. Ya, apa yang dilaksanakan kemakmuran masjid ini dan seterusnya. Amal saleh beliau. Iktibarnya tidak ada lain. Mari kita tingkatkan. Nah, inilah yang disebut al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datang secara tiba-tiba. Konyong-konyong. Ya itu Pak. Dan ya Allah coba bayangkan Pak. Kematian seperti beliau. Wafat seperti beliau itu betapa nikmatnya tidur. Bayangkan. Tidur ya. Iya dibangunkan sudah nggak ada. Iya. Sementara orang sakaratil maut biasanya lihat Pak. Itu ada orang sakaratil maut seperti ayam dipotong. Wah, berontak. Kenapa? Karena pencabutan ruhnya dimainin sama malaikat. Iya, susah. Dari kaki ditarik, begitu sakitnya balikin lagi. Tarik dari kepala, begitu tersiksanya balikin lagi. Itu ada kematian. Keluarganya itu lari Pak. Karena dia semacam itu. Akhirnya ditutup rumahnya, di kamarnya tutup. Tinggal, gak ada yang lain. Ya dia meninggal semacam itu. Ya suatu saat dibuka emang sudah meninggal. Bapak-bapak semua tidak tahu siapa dia. Bukan gibah, bukan menceritakan keburukan yang tadi tidak boleh itu. Tapi ini iktibarnya kepada kita. Pelajarannya kepada kita. Ada kematian yang semacam itu. Ya Allah ya. Begitu sulitnya. Nah ini bagaimana tidur Pak. Bangun-bangun. Beliau ini. Ustaz Abdul Ghafur Al-Maghfur Al-Marhumlah. Bangun-bangun sudah berada di alam barzahnya. Dia melek, dia bangun, dikembalikan ruhnya oleh Allah. Oh, saya mati. Saya sudah di alam kubur. Dan ternyata alam kuburnya nikmat. Kalau alam kuburnya tersiksa ya, Masya Allah, ini nikmat. Coba bayangkan, bangun tidur, Pak. Jangankan di alam kubur ya, dengan amal solehnya. Kenikmatan seperti apa yang disiapkan oleh para malaikat. Beliau diantar oleh para malaikat begitu mulianya. Ya, bagaikan seorang raja yang banyak ajudan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidur. Kemudian ketika tidur, keluarganya, sahabat-sahabatnya menyiapkan di sekitar dia tidur itu hal-hal yang menyenangkan dia. Dia dihiasi tempatnya, dibaguskan, diindahkan, belum persiapan segala macam kebutuhan dia. Bukan cuma makan minum, wah lebih dari dia. Kemudian bangun dari tidur melihat yang semacam itu. Ya kalau di kita bisa menangis, tapi nangis senang. Betul. Saking senangnya Pak. Itu tidak bisa, malah ainun ra'at, nggak bisa. Ini contoh kecil, bukan contohnya Pak Ustaz Ghafur semacam itu. Loh, tidak bisa dibayangkan. Digambarkan di benak kita tidak bisa. Allah ya azim. Itu kematian yang semacam itu. Makanya Nabi SAW mengatakan mautul fuj'ah atau ya mautul fuj'ah hadiyatun lil mu'min. Meninggal seketika itu hadiah bagi orang mukmin. Allah, hadiah Pak.
Ya sekalipun semua yang terjadi kepada orang mukmin itu ya baik, semuanya tidak ada yang baik. Sakit lama jadi ampunannya, betul. Mungkin meninggalnya sakaratul mautnya, kecelakaan dan sebagainya, syahid. Semua baik kalau kepada orang mukmin. Tapi mautul fuja'ah, fuja'ah itu artinya sekonyong-konyong tiba-tiba ya kayak itu. Ya orang kecelakaan apa dan sebagainya, kemudian ya seperti ini tidur langsung, insyaallah ya. Nah, itu fuja'ah namanya. Hadiyatun lil mu'min itu hadiah. Hadiah kepada orang beriman kepada Allah. Hamba saleh. Hadirin rahimakumullah, beruntung beliau. Ya, ya beruntung dengan kenikmatannya, dengan amal salehnya. Ya. Keluarga yang ditinggal pun juga demikian, Pak. Jangan khawatir, hamba-hamba saleh dengan amalan beliau salawat saja. Dengan salawat yang diamalkan oleh beliau itu akan sampai, jangankan cucu, Pak. Masih cucunya cucu itu akan sampai. Artinya tetap akan pelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, disolehkan oleh Allah. Ya. Ya sekalipun ada doa itu betul. Kita memohon kepada Allah biasanya dibaca dalam sholat jenazahnya di takbir keempat. Saya pada saat menyolatkan itu ingat betul saya membaca itu setelah takbir keempat. Sekalipun itu tidak wajib. Setelah takbir keempat itu tidak membaca doa apapun, langsung salam boleh. Tapi ada doa juga. Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah waghfir lana walahu. Ya Allah. Ya Allah, la tahrimna ajrah, jangan engkau halangi untuk kami pahala yang kau berikan kepada dia. Pada beliau ini. Bila seorang hamba yang saleh pasti pahalanya oleh Allah luar biasa, hadiah dari Allah luar biasa. La tahrimna ajrah. Maka yang sangat pantas demikian ini berdoa itu anak-anaknya atau keluarganya atau ahli warisnya. Jangan engkau halangi pahala yang kau berikan kepada ayah, pada ibu, pada beliau almarhum, kepada kami ya Allah. Kesalehan beliau turunkan kepada kami ya Allah. La tahrimna ajrah. Kemudian berikutnya sangat penting, wala taftinna ba'dah. Jangan engkau fitnah kami sepeninggalannya ya Allah. Kalau kita bahas lagi Pak, ya Allah, ini Masjid Al-Mubarak dipimpin oleh beliau selama ini, masya Allah nikmat, betul. Hidup nikmat. Maka la taftinna ba'dah, jangan masjid ini engkau fitnah, engkau terjadikan fitnah sepeninggalannya ya Allah. Jangan engkau menjadikan fitnah setelah engkau memanggilnya ya Allah. Kepada anak-anaknya juga demikian. Ya Allah, jangan terjadi fitnah. Ini beliau ya. Iya. Ya. Jangan engkau tinggalkan kami dalam fitnah setelah sepeninggalannya. Karena kadang-kadang Pak, selagi dia masih hidup, aman. Karena semua urusan di tangannya, begitu kan? Begitu beliau meninggal, sekian lama, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kacau. Ada kadang begitu kan? Iya Pak. Makanya ini sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengijazahkan doa semacam itu. Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah. Jangan kau fitnah kami sepeninggalannya ya Allah. Kalau masjid ya jangan kau fitnah masjid ini ya Allah sepeninggalannya. Berikan kemampuan pada kami. Nah, beliau seorang kepala yayasan ya. Iya, yayasan itu berdoa, Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'dah. Jangan kau halangi pahala untuk beliau kepada yayasan ini ya Allah. Dan jangan kau fitnah yayasan ini sepeninggalannya ya Allah. Karena ketika beliau memimpin, mana yang tidak jadi? Ketika beliau memimpin, mana yang tidak sukses? Iya, beliau sekarang sedang ingin membangun apa? Sanawiyah ya. Ya pernah cerita kepada saya apa ya? Sedang membangun itu. Betul ya. Di sini di Al-Mubarak ini atau tempat lain? Oh di sini. Iya Pak. Ya, cita-cita dan keinginan beliau yang semacam itu, hadirin rahimakumullah, sama sempurna akan diberikan oleh Allah. Terlaksananya sekolah sanawiyah ini karena prakarsa beliau, seterusnya belum mengalirnya ilmu-ilmu yang telah diberikan banyak pada manusia, kesalehannya. Oh ya.
Allah, ya azim. Yang tidak tahu kita yang masih hidup ini. Wallahu a'lam. Kita yang tidak tahu. Ya kalaupun anak, istri dan keluarganya, saudaranya menangisi berhari-hari barangkali wajar sebagai manusia. Tapi kan nangisnya bukan nangis ratapan. Ya kan? Bukan nangis ratapan yang dilarang itu bukan. Tapi menangisi cinta. Karena cintanya. Wah silakan diiringi dengan doa dan tetap redha kepada Allah. Kami redha ya Allah. Ini perlakuan Engkau ya Allah. Setiap saat kami mengatakan raditu billahi robba. Kau Tuhan kami, Kau yang mengatur ini. Ya Allah, kami redha, kami rela. Kesuksesan anak, kesuksesan, keselamatan. Itu tidak tergantung ya, maksudnya kepada ayah, kepada ibu, tidak. Nabi Muhammad sukses tanpa ayah. Betul. Malah lahir dalam keadaan yatim. Diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal ya ini putra-putrinya, ya tinggal kita semua, saudaranya, keluarganya mengambil i'tibar yang sesungguhnya meningkatkan takwa dan kesolehan kita. Hadirin rahimakumullah. Ya ini jadi teringat saya jadi di awal ini. Masyaallah ya.